Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Guru Jalanan. Oke, pada kesempatan ini kita lanjut ke tutorial ke-7 ya. Yaitu kali ini kita akan belajar mengerem yang baik dan benar. Nah, seperti kita ketahui ada dua teori ya untuk mengerem itu. Nah, ini dua ya. Nah, teori pertama adalah rem dulu baru kopling. Teori kedua adalah kopling dulu baru rem. Nah, ini khusus untuk mobil manual ya. Kalau mobil matic kan pasti rem aja, nggak ada koplingnya. Nah, keduanya itu benar semua. Namun pada prakteknya kebanyakan kita akan lebih banyak menggunakan rem dulu baru kopling. Kenapa? Nah, nanti kita jelaskan di jalanan ya. Oke, langsung saja kita ke jalanan dan amati. Oke, subscribe ya sobat ya. Mantap. Oke sobat, sekarang kita akan mempraktekkan tutorial ke-7, yaitu bagaimana caranya untuk mengerem yang baik dan benar. Jadi mengerem itu bisa rem dulu baru kopling, bisa kopling dulu baru rem. Tapi itu menyesuaikan kondisi, jadi seperti itu. Tidak serta-merta semua kondisi bisa kopling dulu baru rem, tidak. Sekarang kita praktekkan di jalan raya. Masukkan gigi 1, kopling full, masuk gigi 1. Dan hazard kita lagi menepi ya, rating kanan sebagai kode untuk kita mau jalan. Tarik getar, mobil mulai jalan ya, seperti ini. Tambah gas, masuk gigi 2, kopling full, oper gigi 2, jalan. Nah, perlu diketahui ya sobat ya, ada kalanya kita itu mengerem itu kopling dulu baru rem. Ada kalanya rem dulu baru kopling. Kapan saatnya? Nah, kita kalau kondisi naik mobilnya kencang, posisi kecepatan lumayan, itu jangan dikopling dulu. Kita harus rem dulu. Jadi seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya, di depan itu lampu merah. Nah, lampu merah ya. Kita kecepatan lumayan ini, seperti ini kita. Jangan dikopling dulu, tapi direm dulu ya. Kita rem dulu seperti ini. Rem, setelah kecepatannya berkurang dan mesin agak bergetar, kita kurangi gigi. Nah, ini sudah jalan. Jadi seperti itu ya teknik merem. Teknik mengerem itu seperti itu. Kalau kita posisi kencang, kita harus rem dulu. Setelah kecepatan berkurang, baru kita kopling, kemudian kita kurangi gigi. Nah, kapan saatnya kita harus kopling dulu? Nanti kita praktekkan di depan sana. Coba. Kita mau belok ya. Kita masuk gigi 3 dulu. Nah, kita mau belok ke kiri. Kecepatan kita lumayan. Jarak 20 meter kita rating ya ke kiri. Nah, ini bisa diamati. Waduh. Kita rem dulu. Kopling, kurangi gigi. Nah, seperti itu. Oke. Aduh, burung tak anu ini. Kacau. Mohon maaf ya sobat, tadi video yang satunya itu apa namanya, lupa untuk di play. Jadi untuk rekaman kaki persneling, untuk oper gas, rem dan lain sebagainya lupa tidak direkam. Jadi kita praktekkan kembali. Kita coba di jalan yang kopling dulu ya, seperti itu. Jadi kita praktekkan aja di sini ya. Ini kita jalan lurus nih. Kita posisi kecepatan tinggi, lumayan tinggi seperti ini. Seperti ini, lumayan tinggi kecepatan kita. Apakah rem dulu atau kopling dulu? Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jangan pamit. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kalau kecepatan tinggi kita rem dulu ya. Kita rem dulu baru kita kopling kalau mau ngurangi gigi. Seperti ini. Kita kurangi gigi. Kemudian kita lepas remnya, kita belok seperti itu ya. Nah, jadi menyesuaikan. Jadi tidak serta-merta setiap kondisi itu kita harus kopling dulu atau rem dulu. Nah, sekarang saya akan mencontohkan kondisi yang mengharuskan kita untuk kopling dulu baru rem. Ini kita belok dulu ke sini. Ini, nah ini kebetulan belok kanan nih, sempit.
kopling, spion melewati batas jalan, sudah masuk, kita balas seperti ini. Nah, di sini jalannya sempit, kemudian di depan ada polisi tidur. Kita coba dulu di situ ya. Ini saya mencontohkan kondisi dimana kita kopling dulu baru rem. Kita ke kanan seperti ini, spion melewati batas jalan, kemudian kita belok ke kanan. Nah, ini kan posisi pelan nih. Nah, jadi amati, kita masuk gigi 2. Nah, seperti ini. Kita ini kan kondisinya pelan nih sobat ya. Di depan ada polisi tidur nih. Nah, sebelum kita mendekati itu, kita kopling, kita rem. Nah, seperti ini. Baru kita naik kembali. Jadi seperti itu ya sobat. Kita memiliki beberapa kondisi yang harus menyesuaikan, ya, yang menyesuaikan. Kalau kecepatan kita lumayan tinggi, jangan kopling dulu, jangan. Nanti kalau kita kopling kecepatan tinggi, meskipun kita mau ngerem nih, saat kita kecepatan tinggi, itu nanti akan semakin melonyor mobilnya. Jadi seperti itu. Kalau kecepatan sangat rendah, kalau misal sudah gigi 1 nih, nah itu baru kopling dulu, nggak apa-apa. Ini kopling dulu, baru rem. Seperti itu ya. Oke, kita coba ke kiri aja. Sekali lagi ya. Sekali lagi kita coba di depan sana. Ini kondisi kita jalan, nah, masuk gigi 2 ke seperti ini. Nah, kemudian di depan kita harus mengerem. Nah, kita masuk gigi 3 dulu. Ya, kita coba dulu. Apakah kita rem dulu atau kopling dulu? Nah, jadi kondisi seperti ini kita lumayan ya kecepatannya. Nah, kalau kecepatan kencang, itu kita harus rem dulu ya sobat ya, rem dulu. Ingat, rem dulu. Kita mau belok kiri, kita rem seperti ini, rem, baru kopling, baru ngurangi gigi. Kita lepas rem, kopling lepas pelan-pelan, kita belok. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya tutorial bagaimana mengerem yang baik. Jadi banyak sekali kondisi yang mengharuskan kita untuk mengerem dulu. Jadi kesimpulannya itu, kondisi yang mengharuskan kita kopling dulu itu sedikit sekali kondisinya. Saat kita kecepatan sangat rendah, gigi 1 ya, posisi gigi 1 nggak mungkin kita langsung kita rem, nanti mati. Gigi 1 pastinya kan rendah. Nah, seperti ini ada lampu merah nih. Apa kita kopling dulu? Kalau kita kopling dulu nanti seperti ini. Wah, makin kencang mobilnya ya, tidak ada engine brake. Nah, jadi kalau mau berhenti seperti ini ya, kita rem dulu, setelah pelan baru kita kopling, kita netralkan aja seperti ini. Nah, netral. Mau jalan lagi nih, masuk gigi. Kenapa saya langsung 2? Karena tadi posisi mobilnya lumayan. Oke, mungkin cukup sekian ya video tutorial untuk mengerem yang baik. Kesimpulannya adalah mengerem itu kebanyakan kita harus dalam beberapa kondisi kebanyakan kita harus mengerem dulu. Jadi seperti itu. Kapan kondisi kita harus kopling dulu? Saat gigi 1, jalan gigi 1 seperti ini kita kan rem dulu nih, rem dulu baru kopling, netralkan karena di depan ada orang yang mau nyebrang. Kalau nyebrangnya lumayan lama ya kita handrem aja. Masuk gigi 1 kita jalan, oke seperti itu. Oh, masih ada mobil depan, tidak bisa ya. Ini ngawur ini, anunya parkirnya kok di situ, ini gimana nih? Oke, kita lanjut untuk tutorial berikutnya. Apa tutorial berikutnya?
Nah, tunggu saja di video kita ya. Simak, nyalakan loncengnya untuk mengetahui video selanjutnya karena pasti menarik. Nah, kali ini cukup sekian untuk tutorial mengerem yang baik ya. Jadi banyak hal, banyak kesempatan kita harus rem dulu. Oke, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jus gandos.